Saya Akbar Syarif Asgar. Saya Nur Novia Stiana. Saya Nisa Arnoviana. Saya Rami Al-Fatar Alim. Kami membuat video ini dengan bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran PAI berbasis ICT dengan dosen pengampu Bapak Rio Irawan MKOM. Selamat menikmati. Salat mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam Islam, yakni salat merupakan pondasi yang kokoh bagi tegaknya agama Islam. Adapun tujuan salat adalah pengakuan hati bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta adalah Maha Agung dan pernyataan patuh terhadapnya serta tunduk atas kebesaran dan kemuliaannya. Salat adalah salah satu jenis kewajiban yang menduduki peringkat kedua dalam rukun Islam, yaitu setelah umat Islam bersyahadat, menyatakan diri bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa yang hanya kepada Dia umat Islam menyembah dan meminta pertolongan, serta bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah. Kewajiban sholat diberikan kepada Nabi Muhammad melalui perjalanan luar biasa yang tidak akan mampu dilakukan oleh semua makhluk Allah. Sholat merupakan kunci dari semua amalan. Oleh karena itu, apabila kuncinya tidak utuh, hanya separuh, sepertiga, dan seterusnya, maka pasti amalan yang lain akan jauh dari kebaikan. Maka untuk meraih kesempurnaan sholat dan ini sholat wajib, Nabi sangat menganjurkan untuk melakukan ibadah tambahan, yaitu melakukan sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat tambahan, yakni amalan sholat selain sholat wajib 5 waktu. Kata sholat sunnah merupakan bahasa populer dari sholat nawafil dan tatawu. Tatawu artinya melakukan sesuatu dengan kerelaan hati, yakni melakukan yang bukan merupakan kewajiban. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan sholat sunnah untuk meningkatkan amalan manusia dan menutupi segala kekurangan dan kelalaian yang ada, sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Hai orang yang berselimut Muhammad, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Quran Surah Al-Muzammil ayat 1-4. Sholat sunnah yang diajarkan Rasulullah sangat beragam. Sholat sunnah termasuk amalan yang harus dijaga dan dilaksanakan karena mempunyai keutamaan untuk menutupi kekurangan pada sholat wajib. Dalam Islam terdapat 2 macam sholat sunnah. Yang pertama yaitu sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah rawatib adalah sholat yang dilakukan sebelum atau setelah sholat fardu. Sedangkan sholat sunnah mutlak disyariatkan pada waktu malam dan siang, dua-duanya, dan yang paling utama adalah sholat tahajud. Sholat tahajud dikerjakan sedikitnya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Sholat tahajud memiliki banyak keutamaan. Di saat kebanyakan orang tengah tertidur pulas, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
adalah satu-satunya sholat sunnah yang dicantumkan dalam Al-Quran. Bagi orang yang melaksanakan tahajud, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan mengangkatnya ke maqam terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Menganugerahinya kesabaran dan kekukuhan iman. Quran Surah Al-Insan ayat 24 sampai dengan 26. Menganugerahinya kebaikan dan rahmatnya. Quran Surah Al-Waqiah ayat 15 sampai 18. Serta memasukkannya ke golongan hambanya yang berbakti. Quran Surah Al-Furqan ayat 63 sampai 64. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberi kesaksian bahwa mereka beriman kepada ayat-ayatnya. Quran Surah As-Sajdah ayat 13 sampai dengan 17. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan kepada kita bahwa sama sekali tidak sama antara orang yang melakukan qiyamul lail dan orang yang lalai darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah sama antara orang yang tekun ibadah di waktu malam, di mana ia sujud, berdiri, takut terfajab akhirat, dan mengharapkan rahmat Tuhan, atau dengan orang yang tidak melakukannya? Katakanlah, apakah sama antara mereka yang mengetahui dan mereka yang tidak mengelabui? Quran Surah Az-Zumar ayat 9. Menurut Dr. Abdul Hamid Difab dan Dr. Ahmad Khurzus, sholat malam dapat meningkatkan ketahanan imunitas tubuh terhadap berbagai penyakit yang menyerang jantung, otak, dan organ-organ tubuh yang lain. Hal ini karena orang yang membangun malam dapat menghentikan kebiasaan tidur dan ketenangan terlalu lama yang dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. 3 lebih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kita, sedekat-dekatnya Rob dengan hamba adalah waktu pertengahan malam yang akhir. Jika kamu sanggup berzikir pada waktu itu, lakukanlah. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, dan An-Nasai. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan sedikit mengenai keutamaan sholat tahajud. Sebagaimana keutamaan ini dan manfaatnya yang telah dituturkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para ahli tahajud dari masa ke masa. Yang pertama yaitu sumber kemuliaan abadi. Yang kedua, pengundang rahmat Allah. Yang ketiga, penyebab permohonan dikabulkan. Yang keempat, penghapus dosa dan kesalahan. Yang kelima, ahli zikir. Yang keenam, mencintai dan dicintai oleh Allah. Yang ketujuh, tiket masuk surga. Yang kedelapan, mendapat pahala bersedekah. Yang kesembilan, terlihat tampan dan cantik. Serta yang kesepuluh, penolong di akhirat.